Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu dari aplikasi atau salah satu dari layanan untuk parafrase. Nah, parafrase kali ini adalah khusus untuk parafrase dari artikel yang berbahasa Indonesia. Tapi dari pengalaman saya, dari pengalaman coba untuk mengaplikasikan, coba untuk menerapkan bagaimana kinerja dari aplikasi ini, itu bisa dijamin ini sangat bagus teman-teman, khususnya untuk proses ini similarity. Jadi kalau misalnya kita ingin supaya apa yang kita tulis atau apa yang kita parafrase atau mungkin apa yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan, sementara tulisan itu mungkin sudah pernah ada yang menulis atau mungkin kalimat-kalimat itu sudah ada yang menulis, kita punya ide yang sama tapi kita ingin membahasakan dengan bahasa yang berbeda, sementara kita supaya tidak terlalu kesulitan untuk melakukan parafrase secara manual, maka aplikasi atau layanan ini saya rekomendasikan cukup bisa, atau bukan cukup ya, sangat bisa membantu. Nah, aplikasi ini adalah Rewrite ID. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari Rewrite ID. Nah, jadi teman-teman, memang aplikasi ini berbayar. Jadi berbayar kalau untuk saat ini, karena ini saya coba untuk mendaftarkan dalam 1 tahun, itu biayanya 459, itu berlaku selama 1 tahun. Tapi kalau kita ingin 6 bulan itu 359. Jadi 1 tahun 459, 6 bulan 359 gitu. Nah, ini adalah kondisi bagi aplikasi yang sudah berbayar gitu ya. Artinya ini kita sudah melakukan proses pembayaran, maka kalau kita login itu nanti isinya seperti ini ya. Jadi kalau ini saya coba logout dulu aja ya. Saya logout. Nah, kalau saya logout posisinya itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek atau bisa coba klik di link websitenya, jadi app.rewrite.id. Nah di situ nanti ada layanan untuk login ataupun sign in dan semuanya. Nah, ini saya masuk di halaman login. Nah, setelah kita melakukan proses pendaftaran secara online itu, maka ini disajikan halaman login seperti ini. Kemudian email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Setelah kita melakukan proses pembayaran, mudah untuk pembayarannya, untuk proses pendaftarannya sangat mudah, tinggal mengikuti saja yang ada di dalam websitenya. Nah, kemudian kita langsung saja, ini tadi kebetulan sudah saya simpan ya untuk username dan password. Kemudian kita klik yang I'm not a robot. Setelah itu klik sign in. Nah, setelah itu ini kan masuk nih ya untuk layanannya. Nah, ini saya perkenalkan dulu untuk beberapa fasilitas ya, fasilitas yang ada di dalam Rewrite ID. Ini ada Rewrite Engine. Rewrite Engine ini fungsinya untuk melakukan parafrase. Nah, jadi sekali lagi ini adalah untuk layanan parafrase yang berhubungan dengan artikel yang berbahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi untuk berbahasa Inggris ini memang tidak, jadi khusus untuk berbahasa Indonesia. Nah, kemudian ini juga ada proses layanan untuk plagiarism checker. Jadi kita bisa melakukan cek plagiarism terhadap artikel atau cek similarity dari artikel kita juga bisa di sini. Kemudian di sini ada My Dictionary. Ini adalah isinya, kalau kita klik ya, isinya adalah aplikasi kata-kata dari yang ada di dalam kamus KBBI itu disinkronkan dengan sini. Jadi misalnya ini kata berandai-andai gitu ya, sinonimnya apa, kemudian dangkel sinonimnya apa, dan seterusnya. Nah, ini ada semua ya, jadi ada sebanyak ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari kalimat-kalimat yang ingin misalnya kesulitan, ini sebaiknya diganti dengan kata apa, ini bisa dicek di list dictionary. Kemudian ada juga layanan untuk ignore list. Jadi ignore list ini kita ingin mengabaikan kalimat kata yang mungkin kita tidak ingin ada gitu ya. Jadi kita bisa melakukan searching di sini ya, atau mungkin kita bisa melakukan create ignore list. Jadi bisa jadi kalimat itu masih belum ada di dalam kamus, atau mungkin masih belum
memang itu istilah yang istilah baru gitu ya, kita ingin memasukkan dia di situ, ini kita bisa masukkan juga. Nah kemudian untuk ini adalah my article itu isinya dari repository ya, repository dari artikel-artikel kita bisa juga simpan di sini. Nah ini untuk affiliate program, jadi untuk proses afiliasi ya. Kemudian ini ada join Telegram, jadi di dalam Rewrite ID itu juga ada join Telegramnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sesama pengguna dari Rewrite ID, kita ingin komunikasi atau mungkin kita bisa saling berdiskusi terkait dengan proses yang ada dalam Rewrite ID ini. Nah seperti itu ya. Jadi ini ada tutorial penggunaan, ini juga lengkap, juga teman-teman bisa mengecek di sini kalau misalnya sudah mendaftarkan. Nah sekarang saya ingin coba memperlihatkan ke teman-teman semua seperti apa keandalan dari Rewrite ID ini. Nah saya akan coba untuk melakukan parafrase ya. Nah kita klik saja di Rewrite Engine ini. Nah misalkan saya memiliki satu artikel gitu ya, misalnya satu artikel di sinilah, ini saya ambil di dalam Google Scholar saya, misalnya artikel ini ya, model pembelajaran kolaborasi. Nah kemudian ini kan ada abstraknya. Nah abstraknya saya ingin coba untuk dilakukan paraphrase, jadi ini saya copy paste saja. Jadi anggap saja saya ingin melakukan paraphrase terhadap sebuah artikel gitu ya, atau satu kalimat gitu ya. Misalnya kalimat ini kebetulan sama atau mungkin yang saya butuhkan di dalam artikel saya gitu ya. Ini saya ingin coba untuk mengetes kehandalan dari Rewrite ID. Oke, ini saya kopas ya, ini saya copy, kemudian saya masuk ke rewrite-nya, ke Rewrite Engine-nya, kemudian tinggal paste atau Ctrl V. Nah setelah itu klik rewrite di sini. Nah kita cek ya, kita tunggu prosesnya. Nah ini adalah resultnya, jadi hasil dari proses rewrite tadi. Ini kalau ada yang berwarna biru, ini berarti kita bisa klik teman-teman ya, kita bisa klik di sini, kita bisa ubah ya, kita bisa ubah dari yang direkomendasikan. Misalnya ini dianggap kalau banyak halangan kurang lazim, jadi misalnya kita ingin ganti gitu ya, misalnya banyak kendala atau banyak larangan, asalkan tidak sama dengan yang ada di sini gitu ya, tidak sama dengan yang ada di dalam asli artikel aslinya gitu ya. Jadi carilah yang tidak sama gitu ya. Oke, seperti itu seterusnya ya. Jadi setiap kali kata yang ada birunya itu artinya dia banyak kata atau pilihan kata yang bisa kita gunakan sebagai pengganti gitu. Nah oke, seperti itu. Nah kalau sudah, jadi kita anggap misalnya sudah semua. Nah kalau sudah semua, misalnya ini selesai ya, kalau sudah, kita cek di hasilnya. Nah ini adalah final text-nya. Nah ini final text ini bisa kita kopas ya, kita ingin lihat buktinya gitu ya. Nah ini kan kita sudah punya file dari setelah di paraphrase, sementara yang atas ini adalah file sebelum di paraphrase. Nah maka kita bisa cek bagaimana sih kinerjanya, berapa persen yang bisa diloloskan ya dari plagiarismenya, berapa persen similarity-nya yang bisa dihilangkan gitu ya. Nah maka ini saya sudah siapkan, jadi kalimat tadi, abstrak tadi sudah saya cek di dalam Turnitin. Jadi saya cek sebelum dan sesudah. Nah teman-teman, saya tunjukkan untuk kalimat yang sebelum ya, ini sebelum. Jadi kalimat tadi ya, ini kan kalimat banyak hambatan untuk menghadiri dan seterusnya. Ini kan kalau saya cek di sini kan ini banyak hambatan untuk menghadiri itu kan. Nah ini kalau saya cekkan di dalam Turnitin, ternyata dia memiliki tingkat similarity 100% ya. Tentu saja karena memang kita langsung kopas dari sini. Kita kopas dari file ini gitu kan ya, dari halaman ini. Nah kemudian setelah kita lakukan proses rewrite tadi, proses paraphrase dari artikel tadi. Nah dari sini ini saya tidak mengubah apa-apa ya,
Ini teman-teman bisa mengubahnya lah nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sekedar contoh. Nah, ini adalah hasil atau final text setelah di paraphrase. Kemudian ini saya sudah lakukan cek Turnitin lagi dan hasilnya sangat mengejutkan ya. Ternyata hasilnya adalah similarity indexnya 0%. Nah, ini kalimatnya ini ya teman-teman ya. Jadi ini banyak halangan buat menghadiri tahap riset dan seterusnya. Ini kalau saya cek di sini kan sama ya, banyak halangan buat menghadiri dan seterusnya. Nah, artinya telah terbukti kalau saya cek dalam satu kalimat ini lumayan ya, sekitar 300 kata kalau tidak salah. Ini bisa mengurangi similarity itu 100% gitu ya. Jadi dari tadi yang tingkat plagiarisnya 100% kemudian berubah menjadi 0%. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi Rewrite ID ini sepengalaman saya ini sangat recommended untuk kita melakukan proses paraphrase. Nah, terakhir kalau kita ingin mencoba untuk plagiarism checker, jadi misalnya teman-teman tidak punya akun Turnitin atau mungkin tidak punya akun ya untuk yang lain, untuk Rewrite ID ini bisa digunakan untuk cek plagiarism. Nah, sementara yang sudah saya coba ini adalah untuk artikel yang berbahasa Indonesia ya. Untuk yang berbahasa Inggris saya belum pernah coba. Jadi ini misalnya saya ingin cek ya. Tadi kan saya ceknya di Turnitin. Sekarang saya ingin cek di artikel ini, artikel yang ada di dalam website ini saya ingin cek di dalam Rewrite ID. Ini saya kopas ya, ini saya kopikan. Kemudian di proses plagiarism checker di Rewrite ID ini saya paste. Nah, setelah itu cek plagiarism apakah sama? Harusnya sama hasilnya ya. Artinya tidak ada yang unik harusnya ya. Nah, ini kita cek. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini kan 0% unique content. Artinya untuk data ini karena sudah terpublish, artinya ini sudah terdeteksi oleh plagiarism oleh Rewrite ID pada fitur plagiarism checker. Nah, ini semuanya. Nah, di sini bagus. Jadi setiap kalimat itu diberikan penjelasan bahwa kalimat ini already exist, artinya kan sudah ada di dalam internet, ada tanda merah, berarti kita tidak boleh menggunakan. Jadi kita wajib untuk melakukan parafrase gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi dua keuntungan yang saya rasakan dari layanan ini, Rewrite ID ini adalah parafrasenya oke, kemudian untuk plagiarism checker juga oke. Nah, yang saya cobakan sementara untuk plagiarism checker adalah untuk artikel yang berbahasa Indonesia. Oke, kita akan coba lagi mengeksplorasi dari Rewrite ID, memanfaatkan Rewrite ID di video selanjutnya. Oke. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.